ada orang nggak lu kenal tiba-tiba ngomong bangsat anjing kayak segala macam itu berisik kan, terus nggak enak di kuping gitu loh. Iya. Ya gimana sih kalau nggak Terganggu. diganggu ya. Iya pasti terganggu. Tadi temen lu tuh kayaknya ngomong jorok. Mungkin guanya nggak ngerasa kali ya, nggak ngedenger, mungkin karena hal yang biasa gitu menurut gua. Tapi nggak biasa menurut jin gitu-gitu. Ya. Nah terus yang akarnya gitu karena keganggu emang dia isengin. Gara-gara itu. Disengin. Emang kali disengin. itu. Iya, oke. Terus yang gue ceritain waktu gue mau naik, kira-kira dia mau ngapain gitu? Itu kalau yang itu kalau menurut gue itu sih itu yang apa buang air kecil di jalur. Wah, Kalau dari pandangan gue ya. bisa jadi sih. Iya kenapa Harus di jalur? Kenapa harus di jalur sih? Mungkin gini, karena menurut dia sepi ya kan yang pertama. Terus yang kedua juga karena tebelet banget. Kebelet banget. Heeh. Kan jalur kan nggak disekat. Iya makanya Langsung itu. ke hutan ya. Iya nggak sih? Iya. Ya kencing pemula yang ngasih tahu, nih udah profesional nih, jangan kencing di trek. Tapi Cuman dianya dia batu. karena udahlah bodo amat gue udah mau kencing ini gitu-gitu ya kan. Tapi kenapa gue yang ditongolin sama teman-teman gue yang di samping gue ini kanan kiri? Ngingetin temen lu itu nggak? Hah? Ngingetin temen lu itu nggak? Agak. Ya itu. Oh berarti dia mau ngasih tahu ke gue, ingetin temen lu tuh jangan kayak Ya, gitu. lu tuh diikutin kayak lu sebenarnya disukain Wah anjrit. disukain kayak nggak tahu aura lu tuh kayaknya lu sering banget diikutin kayaknya. Aduh enggak sih, maksud gue Lu belum pernah ini ya ngerasa kayak ikutin. ya diikutin gitu pernah nggak? Enggak sih, Nggak. enggak pernah. Tapi selama kan waktu itu gue pernah apa kayak Oh iya gue. Ya udah lanjut. ya udah lanjut dulu. Gue ada cerita. Heeh. Sumpah ini paling serem dari Gunung Gede. Iya. Real. Sampai gue dicecer. Gara-gara gue tadi ingat lu ada yang diikutin gak gitu. Sumpah. Sampai gue di Rukiah. Di Rukiah. Gunung apa ya namanya ya di Semarang tuh, bukan gunung sih, dia bukit jatuhnya. Aduh, bukit apa gitu lupa gua. Pokoknya itu sebelum gua naik ke Andong. Bukit atau gunung gitu. Apa gitu ya, lupa gua. Nah, ini kelamaan lo ngobrol anjing. Pak dia kelamaan nih, Pak. Maksud anjing. Pokoknya gua naik sama teman-teman gua. Itu sore, dari siang ya. Turunnya sore. Karena itu tadinya kan gue pengen ke Sindoro. Tadi gue bilang Sindoro nggak sampai puncak gara-gara badai. Nah akhirnya ke rumah neneknya temen gue, si Helmi, namanya Helmi Perdana, ya kan. Nah akhirnya ke rumah neneknya. Kok Semarang sih? Iya Semarang. Iya Semarang. Ya. Nah akhirnya ke rumah neneknya, udah tuh gabut dong. Gabut banget. Adalah sekilas apa sih pemikiran untuk naik gitu loh. Kita kan nggak jadi naik nih, gimana kalau kita naik nih gitu kan. Naik dah tuh. Dadakan ya? Iya Ya, dadakan. dadakan. Karena tuh bukitnya itu deket dari rumah neneknya, tinggal jalan lah. Nah akhirnya jalan ke bukit dah tuh naik. Emang ada kayak bekas bakar gitu di atasnya, emang ada. Sajen gitu. Enggak sesajen. Lu kayak apa sih? Kayak apa? Kalau lagi petualangan apa? Bakar-bakar batang apa namanya lu? Api unggun. Nah, ya Allah. Bakar batang. Api unggun dan. Iya lupa lu. Gue lagi Lucu. Gue lagi nggak sumpah. Iya lucu. Nah abis itu udah tuh akhirnya ini nggak tahu apa bener. Gue bener-bener itu dari kejadian itu gue tuh ke orang pintar. Namanya Au. Inisialnya A. Ya. Rumahnya di JB, Jakarta Barat. Nah Kenapa lu ke situ tuh kenapa? nanti dulu, makanya kan gue belum putus. Akhirnya gue naik ke situ, foto-foto dah tuh. Di situ gue nggak berkata kasar. Sorry ya, mungkin emang kelahiran gue kan malam Jumat Kliwon, satu Suro. Terus ya gitulah. Akhirnya gue turun pas sampai Jakarta. Katanya si orang pintar ini gue kayak diikutin.
emang dari balik dari situ gue sakit-sakitan dan gue ngerasa kalau setiap tidur tuh selalu dipantau. Ini gue bukan ngada-ngada ya, berani sumpah gue cerita. Nah, kata orang pintar tuh Saddam diikutin karena jiwa ya hitungannya ya di iya nggak sih di kalau kebanyakan diambil tuh jiwa ya. Jiwanya disukain gitu. Nah, kalau raganya diambil kan nggak mungkin. Ya jiwanya mau diambil. Nah ini yang makhluk ngikutin tuh orang zaman dulu, paham nggak? Ibu-ibu, nenek-nenek, ibu-ibu. Nah dia yang bercanda. Bawa kebaya. Pakai. Nah kebaya merah bukan? Nah, ini tanya gua. nanti dulu. Kebaya. Dan akhirnya di situ pas gue dulu punya foto-fotonya, tapi sekarang udah enggak karena disuruh hapus. Di situ kata si orang pintar yang gue datengin, gue nangkep pas foto Alkitab apa gitu. Alkitab. Kitab-kitab gitulah, kitab-kitab dulu. Ya. Terus kayak di mana maksudnya lu? nah itu dia. Gitu. Dia ngelihat gue foto, gue cuci, paham nggak? Jadi polaroid. Dia ngelihat, mungkin pakai mata batinnya dia kali ya, kita nggak tahu. Dia ngelihat dan foto kedua itu pas gue sendiri tuh banyak penampakan di situ. Katanya dia. Ini. Ya. Nah akhirnya dari situ udah tuh gue diruqyah dong, gini dan kata dia Saddam pengen diikutin sampai rumah gue diikutin. Jiwanya pengen diambil, jadi secara kayak gini. Jadi gue ketika tidur, terus kan gue posisi nggak sadar dong. Tiba-tiba gue dirasukin di situ. Ini kata dia ya, dirasukin gue yang bunuh diri. Paham nggak? Berarti sukma lo tuh pengen diambil sama mereka. Ya, kayak gitu. Nggak tahu dah itu bahasa mana. Ya. Pokoknya kayak gitu dah kata orang pintar itu. Langsung habis itu syukur banget Saddam kayak apa, maksudnya langsung kesini gitu. Itu jarak gue 2 bulan. Dan dalam 2 bulan itu gue setiap tidur, setiap di kamar dah pokoknya Rasa dipantau. Lu tahu kan yang kata samping lemari belakang pintu gue selalu di situ katanya. Tapi sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Udah dihilangin atau gimana? Kayaknya diambil. Dibalikin lagi deh. Dan kira-kira menurut lo masih ada gak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ada karena di situ orang pintarnya ke rumah gue, katanya rumahnya dipagerin. Supaya dia nggak masuk lagi. Ya. Oke. Berarti emang bener diterima gitu maksudnya. Maksudnya dia emang nerima kalau misalnya lo tuh jangan dia apa-apain gitu. Cuman diikutin doang, tapi udah dipagerin kan? Udah. Itu berarti paling apa sih masa-masa di mana gue kayak gue bener-bener susah tidur. Pokoknya semua yang gue rasa tuh kayak dipantau, paham gak sih? Iya tahu. Gue bisa tidur pas azan subuh. Gue bisa tidur jam segitu. Merinding gue. Serius. Gue juga pernah ya. Dalam 2 bulan. Serius. Gue bisa tidur pas azan subuh. Itu bener-bener langsung jelep ngantuk gitu loh. Gue juga. Gue nggak ngantuk nih, masih melek. Tiba-tiba kayak wah kok tak ngantuk gitu loh. Pas banget azan subuh. Berarti emang waktu yang safe itu habis subuh kayaknya kalau buat tidur. Gue merinding. Nggak serius. Gue kayak gue ngerasa gue di fase-fase itu tuh gue ngerasa dipantau gini. Jadi kayak gue paling inget tuh yang kejadian itu. Karena gue diikutin sampai Jakarta, men. Sadis juga. Maksudnya dia emang beneran seniat itu sama lo gitu. Nah, kalau misalkan untungnya lu nggak kesana lagi kan? Maksud gua enggak. dalam arti nggak suruh balikin ke sana. Enggak. Gitu. Karena gue nggak bawa apa-apa. Kecuali kalau bawa apa-apa kata dia foto hapus aja gitu. Pada saat itu gue langsung gue hapus. Dan ada satu lagi, ini bukan pengalaman naik gunung di rumah gue. Satu lagi. Setiap bulan puasa, dulu gue masih sekolah ya kan, belum ngerokok nih. Iya. Gue ngerokok dong samping toren. Apa? Rokok nih Pak. Samping toren tuh, belakang kan kos-kosan. Nah situ katanya ada yang pernah bundir. Katanya ya, gue nggak tahu. Tapi orang-orang situ banyak yang mengakui soalnya di bawah tangga situ
nggak ada yang berani nempatin kosan situ. Sampai angker, sampai detik ini. Posisinya di belakang rumah lo ya? Di samping dong. Oh di samping. Di samping. Pas banget. Lu tahu kan toren rumah gua. Itu sampingnya tuh tangga kosan sebelah. Nah, gue setiap habis buka puasa ke atas dong ngerokok nyebat kena asem ya. Gimana ya, mohon maaf nih. Ya. Ya kan, gue asem setiap azan maghrib lah, habis azan lah gini kan, azan maghrib gue ke atas diikutin lagi gua sama cewek. Yang tadi Bukan, beda lagi. beda lagi tapi dari atas. Diikutin. Pertama-tama tuh gue dipantau terus katanya. Akhirnya gue ke orang pintar yang sama gitu, diikutin sampai Akhirnya orang pintar itu magerin lagi. ya magerin. Tapi emang bener Iya. pas pengalaman gue pas gue baru pindah ke situ, ini alamatnya jadi kasih tahu ya. Jangan, Ya. nanti serem. Pas gue baru pindah ke situ, pindah rumah ke situ, gue lagi berangkat sekolah, tiba-tiba ada orang pintar datang ke rumah gue. Lu mau tau gak sih yang di papapan? Botol, dalamnya ada pocong, tapi pocongnya tuh berbayang, paham nggak? Dan muka apa? Mukanya tuh berantakan banget. Mak gue yang motoin, serius. Sebelumnya kan adik gue, ya gue pernah gue cerita itu di kamar gue, gimana? Itu sih kalau pengalaman bukan naik gunung ya. Gue soalnya kebanyakan tuh pengalaman horor itu kayak hidup biasa. Gue juga pernah ngeliat di puncak, malah di belakang nyokap gue pas kecil. Pas masih SD-an. Soalnya di situ gue nginep di suatu villa. Gila serem. Nggak tahu deh, kayaknya serem deh. Soalnya si yang punya ini bilang jangan buka pintu ini ya. Untuk kamar ini. Ya kan? Akhirnya tante gue buka. Gue maghrib di bawah kan, bentuknya lantai 2 ya. Tante gue sama mama gue tuh di atas lagi ngobrol, gue lihat dari bawah, wah itu apaan di belakang. Nyokap gue nengok nggak ada. Gue ngeliat dari bawah. Nah terus balkon ya istilahnya ya, lagi nongkrong di balkon kayak gitu. Nah terus habis itu pas balik dari situ tante gue diem. Itu dari villa sampai rumah ya, bener-bener diem, gak ngomong sedetik pun. Dan ternyata Bener tante lo. diikutin. Tante gue yang ngebuka kamar soalnya. Kan udah di awal-awal kan udah dipantau gitu loh. Lu diwanti-wanti. Iya sama kayak jangan dibuka pintu kamarnya. Lagi bandel juga sih tante. Karena tante gue penasarannya ada suara dari dalam di itu. Itu walaupun ada suara Orang dari kan dalam. kalau penasaran pasti kan hantem aja gitu ya kan. Ya gimana di kalau ada suara misalnya ada anak kecil terkurung di villa itu. Gimana? Kalau lagi di situ kan ya. Soalnya ada suara Tapi dari. ternyata tante lo cerita gak setelah dia buka ada apa nih sih? Oh enggak. Enggak dicerita. Gue nggak lihat tuh waktu Enggak. dia buka. Kalau misalnya nggak cerita, berarti emang dasarnya tante lo nggak mau cerita, emang Mungkin nutupin kali ya. emang sengaja ditutup. Mungkin. Emang sengaja ditutup kali. Merinding lo gue. Jangan merinding lah. Selau aja selau. Gue kecil juga pernah kesurupan. Gue banyak Kesurupan macan. kesurupan. Itu pas gue belum pindah men. Oh, Belum pindah rumah.